untuk muslimah bisa menghubungi Mbak Hilya, ya. Kemudian ada juga klinik tilawah Ramadan yang untuk muslimahnya bisa mengontak Mbak Hana, ya. Kemudian di bulan Ramadan juga adalah bulan yang dilipat gandakan segala amal kebaikannya, maka Kibar bekerja sama dengan Human Aid Initiative untuk melakukan penggalangan dana, membantu saudara-saudara kita masyarakat miskin di Indonesia, di tanah air yang saat ini sangat terdampak oleh pandemi corona, ya. Lebih detailnya mungkin bisa dilihat di websitenya Kibar atau di Facebooknya Kibar, ya. Demikian, ya. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, mungkin sahabat Kibar sudah sangat ingin mendengar penuturan dari Dr. Diah, ya. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu biodata singkat dari Dr. Diah. Dr. Diah, nama lengkapnya Diah Mustikaning Pita Parawesti. Lebih ngetopnya dengan Dr. Diah atau Dr. Pita, insya Allah, ya. Beliau lahir di Magetan tanggal 15 Juni tahun 1980. Saat ini tinggal di Watford, UK, dengan suami dan 2 orang putra, 1 putra, 1 putri, ya. Saat ini beliau bekerja sebagai dokter kandungan di Chelsea and Westminster Hospital NHS Foundation Trust di London. Beliau selesai dari Fakultas Kedokteran S1 tahun 2004, Fakultas Kedokteran UI, kemudian melanjutkan master di Sydney, Australia, selesai tahun 2006, kemudian melanjutkan lagi spesialis obstetri dan ginekologi di FKUI Jakarta, selesai tahun 2012, kemudian tahun 2016 menjadi member of Royal College of Obstetrician and Gynecologists di London. Jadi mulai resmi sebagai dokter obsgyn tahun 2016, begitu ya Dokter Diah, ya, di UK, ya. Luar biasa, ya. Kemudian interest beliau ini seputar gynecology, onkologi, kemudian high risk pregnancy care, labor ward management. Selain kesibukan beliau sebagai dokter kandungan, beliau juga aktif menulis. Ada beberapa buku yang sudah diterbitkan, yaitu Mahkota Perempuan, ya. Saya punya bukunya ini, Masya Allah, layak untuk dibaca, ya. Kemudian Bunga Rampai Kedokteran Islam 1 dan 2, juga kontroversi imunisasi. Kemudian beliau juga sebagai pengajar, medical tutor, kemudian community education, ada Facebook page Dr. Pita di Facebook page, bisa diikuti juga. Kemudian sebagai liaison officer of COGI, ya. COGI itu organisasi obsginnya Indonesia dengan yang ada di London, ya, RCOG. Kemudian beliau juga aktif di community, di pengajian Al-Ikhlas, kemudian di Kibar juga sering mengisi, kemudian IMANI, Islamic Medical Association and Networking of Indonesia, ya. Demikian biodata singkat dari Dr. Diah. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan untuk Dr. Diah. Tafadhol, Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ya, seperti terima kasih Mbak Ira atas introduksinya. Alhamdulillah, ya, sebentar lagi kita insyaallah
mendekati bulan yang salah satu bulan paling ditunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan gitu ya. Mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kalau buat saya sendiri sampai ke Ramadan tahun ini mungkin begitu ditunggu-tunggu, terutama dalam situasi kondisi pandemik seperti ini gitu ya. Mungkin yang biasanya kita merasa udah biasa gitu sampai ke bulan Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin tahun ini di mana situasi begitu tidak menentu, kalau berita sepertinya begitu depressing, apalagi melihat angka kematian akibat COVID-19 ini yang begitu tinggi, rasanya nikmat hidup itu jauh lebih terasa gitu ya, dan nikmat hidup dalam iman dan Islam menanti-nanti Ramadan itu begitu jauh lebih terasa gitu ya. Insya Allah kita sama-sama semua disampaikan kepada bulan Ramadan. Insya Allah sesuai dengan titipan dari panitia kibar yang menginstruksikan saya untuk membahas mengenai kesehatan perempuan gitu ya. Mungkin pertama-tama deklarasi terlebih dahulu, saya tidak punya latar belakang ilmu fikih atau syariat sama sekali. Jadi mungkin kalau untuk pembahasan hal-hal yang sifatnya fikih perempuan gitu ya, terutama kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya gangguan kesehatan dan fikih perempuan, saya akan sangat terbatas pengetahuan saya gitu. Mungkin teman-teman di sini lebih banyak yang tahu gitu. Jadi itu aja deklarasi of interest dari saya. Insya Allah Teh Eis bisa share screen-nya atau susah dari situ? Anyway, nggak apa-apa. Jadi sambil Aku agak susah nih, Mbak. agak susah ya. Tadi sebenarnya udah bisa, udah keluar sebenarnya, Iya, tapi hilang lagi. iya. Oke. Lagi ini lagi. Oke. Ya udah. Saya nurut aja soalnya kalau nanti saya dari sini malah jadi berantakan. Jadi saya nurut saja. Tapi intinya hari ini saya ingin membahas mengenai Nggak bisa di off kamera. kenapa? Gak bisa. Gak apa-apa. Iya, belum bisa nih. Belum bisa ya? Padahal tadi udah bisa loh, udah kelihatan. Iya, ya. Coba. Karena kalau saya coba dari sini takutnya nanti malah jadi berantakan. Ada banyak orang yang mau share screen. Tes oke. Ini. Ya udah nggak apa-apa. Itu aja. Apa dicobain aja kalau nggak bisa juga. Nah itu bisa. Nah, oke. Alhamdulillah. Ya jadi insya Allah hari ini saya diamanai untuk membahas mengenai kesehatan perempuan ya. Tentunya karena topik ini begitu besar ya. Kalau dilihat konteksnya gitu ya, kesehatan perempuan ini adalah isu besar di setiap organisasi kesehatan, punya tempat tersendiri bahkan untuk World Health Organization di setiap negara itu adalah isu utama ya, terutama salah satunya adalah maternal mortality serta maternity services atau pelayanan kesehatan untuk ibu hamil selama kehamilan dan persalinan. Itu merupakan isu besar dan merupakan salah satu standar bagaimana satu negara dinilai dalam hal layanan kesehatannya gitu ya. Dan tentunya juga ini adalah kalau dalam dunia kedokteran ini adalah satu spesialisasi tersendiri gitu ya yang begitu besar. Bahkan untuk spesialis obstetri dan ginekologi aja kami juga kemudian harus membagi subspesialisasi lagi karena begitu besarnya bidang ini gitu ya. Jadi kayaknya untuk kemudian merangkumkan semuanya dalam waktu setengah jam adalah hal yang mustahil. Tapi coba cover, mungkin tentunya saya akan coba cover garis besarnya saja gitu ya. Karena mungkin ada 1001 kalau enggak 1.000.001 macam kesehatan perempuan, dan tentunya setiap perempuan itu sangat unik gitu ya pada setiap fase kehidupannya. Boleh slide berikutnya Teh Eis? Dalam setiap fase kehidupannya perempuan bisa mengalami
potensi masalah yang berbeda-beda gitu ya, berbeda dari sejak ketika dia lahir sampai ketika dia tua gitu. Dan itu baru dari segi usia, belum kalau juga dimasukkan faktor-faktor yang lain, misalnya faktor demografis, faktor sosioekonomi, faktor pendidikan, faktor psikososial dan lain sebagainya. Jadi akan ada sejuta satu macam problem gitu ya. Dan tentunya setiap perempuan mereka ingin ditangani atau di-approach dengan cara yang berbeda sesuai dengan kondisinya masing-masing gitu ya. Tapi secara umum, boleh slide berikutnya, Thais? Secara umum, semua masalah kesehatan, regardless of lokasinya atau specialty-nya, maka secara umum mungkin semuanya selalu akan dibagi menjadi akar masalahnya adalah apakah ada kelainan struktural yang menyebabkan masalah kesehatan tersebut gitu ya. Misalnya kalau dalam masalah kesehatan perempuan atau ginekologi, misalnya ada perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan haid meskipun harusnya usianya sudah mencapai pubertas misalnya. Ternyata karena memang rahimnya nggak ada, gimana bisa dapat haid ya. Itu adalah salah satu contoh masalah kesehatan akibat kelainan struktur atau tidak adanya struktur tersebut. Yang berikutnya adalah masalah dengan fungsinya gitu ya. Misalnya yang paling sering didapatkan oleh perempuan adalah masalah menstruasi gitu ya. Ada yang haid atau menstruasinya tidak teratur, ada yang sangat banyak perdarahannya, ada yang nggak reguler, ada yang suka berdarah di tengah-tengah siklus dan lain sebagainya. Itu adalah kelainan fungsi, dan kelainan fungsi ini sangat kompleks karena Masya Allah, Allah menciptakan tubuh perempuan itu sedemikian kompleksnya dan semuanya harus harmonis dan berirama supaya fungsinya bisa berjalan dengan baik. Ada insult atau ada gangguan sedikit saja pada salah satu prosesnya, maka bisa terjadi disfungsi atau terjadi gangguan kesehatan gitu ya. Masalah kesehatan yang lain yang juga apply terhadap organ-organ yang lain juga adalah infeksi ya, atau inflamasi. Jadi kalau infeksi ini ada organisme dari luar, virus, bakteri, jamur, parasit dan lain sebagainya yang masuk, yang seharusnya tidak ada di dalam tubuh kita, atau yang kadang-kadang ada di dalam tubuh kita, seharusnya mereka jinak dan baik-baik saja, tapi berubah menjadi invasif dan menyebabkan problem gitu ya. Mungkin yang paling sering kalau untuk perempuan misalnya kalau perempuan mungkin banyak yang mengeluhkan keputihan gitu ya, misalnya keputihan akibat yang paling sering mungkin akibat infeksi jamur candida ya, atau yang dikenal sebagai vaginal thrush gitu ya. Atau yang lainnya lagi misalnya yang sebenarnya bakterinya harusnya memang ada di situ, normal ada di situ tapi kemudian menyebabkan problem, misalnya yang kita kenal sebagai bacterial vaginosis ya, akibat ketidakseimbangan jumlah atau distribusi bakteri yang ada di vagina menyebabkan masalah kesehatan ya, padahal semuanya vagina itu bukan tempat yang steril, banyak bakteri yang tinggal di situ. Apabila dalam kondisi yang normal tidak ada masalah yang disebabkan, meskipun ada bakteri-bakteri di situ, mereka tinggal istilahnya komensal di situ. Tapi begitu ada masalah ketidakseimbangan, terjadilah problem gitu ya. Yang lainnya adalah masalah kesehatan yang cukup sering dijumpai adalah adanya tumor ya, baik yang sifatnya jinak gitu ya. Misalnya kalau dalam dunia kesehatan perempuan yang cukup sering ditemui adalah tumor dari dinding rahim ya, atau yang kita kenal sebagai mioma atau fibroid gitu. Itu umumnya jinak gitu ya. Atau
orang-orang kadang bilang, oh ya saya punya kista di indung telur saya gitu ya. Itu juga kebanyakan juga jinak gitu. Tapi sayangnya tidak sedikit juga perempuan yang kemudian mengalami tumor yang sifatnya malignan atau ganas atau kanker ya. Dan ini juga menjadi kontributor sangat signifikan dalam hal penyebab kesakitan perempuan di banyak negara gitu ya. Salah satu yang paling banyak kalau di Indonesia ya, dalam setting Indonesia misalnya kanker leher rahim atau kanker serviks. Tidak sebegitu banyak di Inggris karena Inggris punya sistem screening yang sangat baik gitu ya, tapi kalau di Inggris yang lebih banyak adalah kanker indung telur atau ovarium dan kanker endometrium atau selaput dalam rahim ya. Kemudian yang juga mungkin banyak orang remehkan gitu ya, atau banyak orang tidak menaruh perhatian adalah masalah psikosomatik atau psikososial ya. Dan ini mungkin menjadi seorang perempuan itu mungkin makhluk yang delicate gitu ya. Dan ini sebenarnya sangat banyak di komunitas, di masyarakat, cuman selama ini tidak mendapat proporsi perhatian yang semestinya gitu ya. Jadi mereka-mereka yang menganggap ini adalah masalah-masalah yang tabu, mereka akibatnya tidak mencari pertolongan, tidak berusaha menyelesaikan masalahnya, menjadi problem yang berkepanjangan gitu ya untuk perempuan. Dan karena perempuan ini ketika mereka mencapai stage di mana mereka menjadi istri dan ibu, mereka menjadi satu center individu di dalam rumah. Ketika kesehatan mereka baik fisik maupun mentalnya tidak terjaga, menjadi masalah untuk seluruh household atau seluruh keluarganya gitu ya. Dan sayangnya masih belum banyak dibahas gitu ya. Meskipun sekarang kalau di UK sendiri sudah menjadi isu yang juga diangkat banyak gitu ya. Dan di layanan primary gitu ya, di komunitas dengan GP atau juga di secondary care di hospital, kita juga semakin banyak menemui kasus-kasus seperti ini gitu ya. Mungkin yang menjadi contoh yang cukup obvious, misalnya masalah nyeri saat berhubungan seksual gitu ya. Dulu banyak perempuan yang merasa tabu gitu ya, mereka menganggap itu sesuatu hal yang wajar gitu. Tapi sekarang sudah sangat common knowledge bahwa it is a problem, and medical professional can help with that gitu ya, which is very good gitu. Kurang lebih itu adalah beberapa kelompok yang nanti mungkin saya akan bahas berdasarkan hal-hal tersebut gitu ya. Boleh slide berikutnya Teh Ais. Ini saya berharapnya semua kita sudah tahu ya, terutama kalau yang sudah mencapai sudah lewat dari 10 tahun melewati masa pubertasnya. Saya suka berasumsi bahwa mereka harusnya tahu tentang organ genitalnya gitu ya. Apalagi itu kan sangat penting untuk seorang perempuan. Mungkin selain jantung dan otaknya, maka organ ginekologi adalah organ yang sangat penting, dan secara sosial mungkin itu bisa jadi organ yang paling penting gitu ya. Seperti kita ketahui kalau ada kultur-kultur tertentu yang menganggap mengalami masalah fertilitas itu kemudian dianggap mereka yang bermasalah gitu ya. Jadi dan itu menyebabkan masalah yang sangat besar gitu. Jadi di beberapa kultur, beberapa komunitas mungkin bahkan menjadi organ yang paling penting gitu ya, rahim dan kedua indung telur. Tapi mungkin boleh saya bahas sedikit just in case pada lupa gitu ya. Jadi organ kebidanan dan kandungan kita ini terbagi menjadi beberapa bagian gitu ya. Yang pertama adalah yang bisa diakses dari luar ya. Ini
itunya jadi punya Teh Ais ya, apa namanya, kursornya karena itu ya. Anyway, jadi yang bisa terlihat dari luar itu adalah tentunya di bagian kemaluan kita ya. Jadi vulva dengan segala struktur di sekitarnya dan vagina ya. Vagina itu juga bisa diakses dari luar gitu ya. Dokter bisa memeriksa dari luar gitu, cukup menggunakan spekulum dan bisa memeriksa vagina. Dan bagian paling luar dari leher rahim gitu ya, itu juga bisa kita apa namanya? Bisa kita coba saya nggak keluar ya. Nggak keluar Teh Ais, udah nggak apa-apa, dilanjutkan aja share screen yang tadi. Bisa dilihat dari luar ya. Kemudian yang berikutnya adalah masih slide yang gambar Teh Ais. Oke. Yang gambar yang di atas. Ini ya? Bukan, satunya lagi, atasnya lagi. Oke. Ya, itu udah ada itunya juga sih, udah ada keterangannya ya. Maksudnya self explanatory juga. Jadi yang bentuknya kayak pear itu adalah rahim, yang di bawahnya cervix itu artinya leher rahim, uterus itu rahim ya. Tentu di situ adalah tempat janin bertumbuh ketika seorang perempuan hamil gitu ya. Dan darah haid itu keluarnya dari dinding dalam rahim atau yang di situ ditulisnya endometrium ya. Jadi apa namanya, darah haid yang keluar adalah sebenarnya endometrium atau selaput dalam rahim yang menebal selama siklus menstruasi dan kemudian luruh dan keluar menjadi darah haid gitu ya. Kemudian kedua sisi indung telur ya, kanan dan kiri, atau di situ disebutnya ovary, dan kemudian saluran telur atau fallopian tube yang menghantarkan sel telur untuk bertemu dengan sperma di saluran telur tersebut, dan kemudian berjalan sampai si calon janin akan kemudian menempel di dalam rongga rahim dan berkembang ya. Dan setiap bagian dari organ, dari sejak kulit di luar gitu ya sampai yang di dalam, semuanya bisa mengalami masalah kesehatan gitu. Dari mulai yang infeksi, dari mulai yang inflamasi, dari mulai kelainan struktur, juga tumor baik ganas maupun jinak. Setiap milimeter dan sentimeter dari semua organ tersebut bisa mengalami semua yang di atas tadi gitu. Boleh slide berikutnya Teh Ais. Nah, ini adalah sedikit skema yang menggambarkan tadi yang seperti saya bilang. Jadi kalau ada yang belum tahu darah haid itu sebenarnya darah apaan gitu ya, itu adalah sebenarnya dinding rahim yang menebal karena pengaruh hormon yang diproduksi oleh kedua indung telur, sehingga menebal, dan akhirnya ketika ada terjadi perubahan hormon lagi, dinding rahim tersebut akan meluruh dan keluar sebagai darah haid ya. Berikutnya Teh Ais, slide berikutnya ya. Dan proses terjadinya haid dan menstruasi aja gitu ya, satu fungsi sangat kecil dari tubuh seorang perempuan itu membutuhkan orkestrasi yang sangat harmonis dari banyak sekali organ gitu ya. Jadi organ-organ kita itu, Masya Allah, Allah sudah ciptakan sangat berkaitan satu sama lain ya. Ada sedikit insult di satu tempat, maka tidak terjadi proses yang diharapkan gitu ya. Misalnya dan organ-organ kita sangat terkait satu dengan yang lainnya gitu ya. Makanya nggak heran banyak gangguan menstruasi gitu ya, karena ada gangguan sedikit saja yang mengganggu hal tersebut, maka menstruasi tidak terjadi. Kurang lebih begitu ya. Kemudian gambar berikutnya Teh Ais. Ya, jadi
yang gambar berikutnya Teh. Ya, jadi ini adalah saya ingin menggambarkan bahwa secara umum kita sebentar dulu ya. Mohon maaf, baru nyadar baterai komputer sudah merah. Jadi ini adalah kurang lebih bagaimana seorang perempuan selama hidupnya itu berubah ya, baik secara struktur badannya, fisiologinya, dan itu dipengaruhi, mereka saling mempengaruhi ya, antara kematangan fisik, kematangan fungsional, termasuk di dalamnya menstruasi dan fertilitas. Nah, kebanyakan institusi atau organisasi biasanya kemudian membagi-bagi layanan atau masalah kesehatan terhadap perempuan itu salah satunya berdasarkan usianya, karena biasanya mereka unik untuk usia tertentu gitu ya. Biasanya secara umum banget kita bagi menjadi kesehatan adolesen gitu ya, atau remaja gitu ya, sekitar pubertas. Kemudian untuk adult gitu ya, umumnya biasanya setelah melewati masa pubertas gitu. Kemudian setelah itu untuk perempuan adalah periode klimakterik dan menopause gitu ya. Itu kurang lebih pembagian kasar, tentunya bisa dibagi lebih detail lagi gitu ya, tapi untuk tujuan diskusi kita kali ini rasanya itu cukup. Boleh slide berikutnya, Teris? Jadi untuk yang kelompok pertama ya, adolescent atau remaja yang sekitar prepubertas dan sekitar pubertas, ini adalah beberapa problem yang sangat umum dijumpai gitu ya, masalah pubertas, kelainan bawaan gitu, misalnya yang tadi yang sudah saya bahas, misalnya for one ada salah satu struktur organ reproduksi atau organ kewanitaannya yang tidak terbentuk gitu ya, misalnya nggak punya rahim salah satunya, atau yang lainnya adalah yang kita kenal sebagai Turner syndrome gitu ya, di mana karena kelainan kromosom gitu ya, akibatnya seorang perempuan tidak bisa mencapai pubertasnya gitu ya. Dan banyak banget yang lainnya gitu, ada 1001 macam masalah gitu. Kemudian yang lainnya adalah delayed development atau delayed puberty gitu. Kebanyakan orang kan biasanya kita yang sudah menjadi ibu yang punya anak perempuan udah mulai bertanya-tanya kan ya, kalau udah anak-anaknya udah mulai duduk di secondary school atau duduk di bangku SMP, kok belum pubertas atau belum haid gitu ya. Nah ini adalah salah satu hal yang kita sebagai orang tua ya, untuk ibu-ibu yang punya anak perempuan, kita harus aware banget nih kapan kita harus mulai waspada gitu, ketika anak kita kok sepertinya ketinggalan gitu ya, meskipun pubertas ini tentunya spektrum usianya juga sangat besar gitu ya, atau justru sebaliknya, kok malah udah seperti mendapatkan darah haid padahal baru umur 7 tahun, 8 tahun ya, itu juga nggak normal. Jadi kedua spektrum tersebut harus mendapatkan perhatian, sebagai orang tua penting banget taunya. Kemudian yang lain adalah masalah psikologis ya, tentunya ketika tubuh seorang perempuan, seorang anak perempuan mengalami banyak perubahan ya, buah dadanya tumbuh, rambut-rambut di tubuhnya mulai tumbuh, mendapatkan haid gitu ya, tentu itu menyebabkan pressure psikologis tersendiri juga gitu, dan memang sebagai orang tua kita harus mensupport mereka. Kemudian yang cukup sering dijumpai pada kelompok perempuan ini adalah masalah menstruasi karena belum matangnya aksis atau regulasi menstruasi, karena tadi seperti kita bilang bahwa untuk terjadinya menstruasi itu prosesnya sangat rumit, dan anak-anak itu mereka butuh waktu
kemudian aksis dan semua regulasinya menjadi matur sebelum kemudian mereka bisa mendapatkan menstruasi yang reguler dan normal gitu ya. Dan masalah yang lain tentunya karena mereka mungkin tidak punya banyak pengetahuan tentang organ-organnya sendiri atau fungsi-fungsi organnya sendiri gitu ya. Terutama kalau mungkin 20-30 tahun yang lalu itu tabu banget gitu ya. Kita menyebut organ kemaluan itu dengan namanya, bukan cuma di Indonesia, di sini juga gitu ya. Menyebut vulva sebagai vulva, menyebut rambut pubis sebagai rambut pubis, misalnya menyebut vagina sebagai vagina, dan kita terbiasa, dulu mungkin orang-orang tua kita terbiasa memberi nama yang kemudian menjadi membingungkan gitu ya. Misalnya memberi nama kemaluan, iya, yang sebelah mana itu gitu, organ yang mana, jadi sangat membingungkan gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi sih penting banget mengajari anak-anak kita menyebut bagian tubuh dan organnya dengan nama yang spesifik, dan nggak ada salahnya mengajari ini adalah vagina, atau untuk anak laki-laki ini adalah penis gitu ya. Daripada kemudian mengajari seperti misalnya kalau di sini, oh kalau penis itu willy dan lain sebagainya, itu malah jadi membingungkan dan membingungkan untuk anak-anak juga. Dan ketika mereka dewasa nantinya, mereka jadi tetap merasa bahwa itu tuh tabu membicarakan hal tersebut. Tentu ada modesty dan ada batas ketika membicarakan hal-hal tersebut di ruang publik. Tapi on the other hand, mereka harus tahu gitu ya bagian organ tubuh mereka, karena penting sebagai seorang muslim juga mereka penting tahu gitu ya bagaimana fisiologinya, bagaimana mereka nanti kemudian ketika misalnya sudah haidnya selesai, kenapa haid, kenapa mereka nggak boleh sholat, kenapa harus mandi besar dan lain sebagainya, kapan mereka harus mandi besar dan lain sebagainya, itu sangat penting untuk mereka, terutama ketika mereka baru memasuki masa-masa itu dan harus belajar. Jadi menurut saya sangat penting untuk orang tua memberikan pengetahuan tersebut dan diberikan dengan benar, dengan terminologi yang sebenarnya, bukan dengan terminologi yang ingin dihalus-haluskan tapi malah membingungkan gitu ya. Kemudian juga infeksi, mungkin di zaman di mana mereka begitu promiskuitas, di mana seks menjadi komoditi yang bukan lagi sifatnya privacy gitu. Ini menjadi masalah besar juga di UK terutama. Infeksi di kalangan teenager gitu ya. Infeksi yang dimaksud adalah infeksi menular seksual ya. Itu sangat besar gitu ya, dan negara saya nggak tahu apakah ini sebenarnya approach yang benar, mereka membuat banyak banget istilahnya genitourinary medicine dan STI clinics ya di mana-mana gitu ya, dan mereka biasanya kalau kita datang ke sexual health clinic, mereka sebutnya sexual health clinic, mereka biasanya punya slot-slot khusus di mana teenager itu mereka bisa cuman walk in aja untuk mendapatkan servis gitu, karena kalau enggak burden akibat penyakit menular seksual ini sangat besar nantinya gitu ya, terutama ketika mereka mencapai usia adulthood, di mana kemudian fertilitas menjadi problem dan lain sebagainya gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri, karena mungkin ini angkanya mungkin nggak ngerti, dibilang bahwa di sana seks di kalangan remaja itu bukan menjadi Afwan, Mbak.
suara ini Oh, kepijit. sorry. Ya, Dari tadi saya ngomong itu ya nggak kedengeran. iya, Sorry. Oke, mangga. Iya. Nggak, tadi saya bilang apa namanya yang di adolescent ini masalah pubertas. Oh, sayang banget ya dari tadi nggak kedengeran. Afwan. Belum lama kok Mbak Dia. Oh, belum Kayaknya lama. yang terakhir-terakhir aja. Yang terakhir Kira-kira apa ya? 1-2 menit terakhir. Berapa? Kira-kira 1 menit terakhir lah. Oke, ya udah. Iya, iya. Oke, ya udah. Ya udah. Ya jadi tadi saya mungkin yang 1-2 menit terakhir mengenai masalah infeksi gitu ya, infeksi pada teenager yang di sini jumlahnya cukup banyak karena mereka melakukan screening gitu dengan adanya sexual health clinic. Nggak tahu kalau di Indonesia, kalau di sini ada servisnya dan dedicated untuk adolescent atau teenager ya. Terus yang berikutnya adalah tumor atau kanker ginekologi pada adolescent, tapi ini jumlahnya tidak banyak. Cuman ada beberapa mereka yang tidak beruntung gitu ya. Mungkin slide berikutnya. Untuk mereka yang sudah adult gitu ya, yang sudah ibaratnya mature, mungkin kalau mau diasosiasikan dengan usia, mungkin mereka yang sudah usia 20 sampai sekitar 40-45 tahun gitu ya. Dan ini adalah masalah-masalah ginekologi, obstetri dan ginekologi atau women's health yang banyak kita jumpai baik di primary care, di GP maupun di secondary care atau di hospital ya. Problem dengan haid ya atau dengan menstruasi, apakah itu haidnya darahnya sangat banyak, haidnya tidak reguler, kemudian haidnya sangat menyakitkan sampai nggak bisa melakukan aktivitas sehari-hari ya. Polycystic ovarian syndrome ini saya sebutkan tersendiri karena ini adalah salah satu contoh di mana orkestrasi atau harmonisasi dari semua organ dan metabolisme dari seluruh tubuh itu penting gitu ya. Kemudian yang juga sekarang mulai banyak ya karena tadi itu karena kesadaran terhadap masalah psikososial semakin awareness-nya semakin tinggi yaitu PMS atau PMDD ya. Jadi PMS ini premenstrual syndrome, mungkin udah sering dengar gitu ya. Nah, yang apa namanya bentuk yang lebih parahnya kita kenal sebagai PMDD ya, atau premenstrual dysphoric disorder. Jadi ini sebenarnya bentuk yang jauh lebih parah lagi dan biasanya membutuhkan intervensi yang lebih invasif gitu ya, termasuk operasi membuang organ reproduksinya karena gejala yang diakibatkan bisa sangat parah gitu ya. Kalau orang dengan PMS umumnya masih bisa diatasi dengan obat-obatan aja gitu ya untuk membantu gejalanya ya. Misalnya kalau yang suka apa namanya mood swinging, suka punya banyak simptomnya bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Kalau untuk PMS biasanya kita masih bisa atasi dengan bantuan obat-obatan aja. Tapi kalau yang sudah PMDD ini sangat berat, biasanya jadi kita harus operasi diambil semua organ reproduksi yang berhubungan gitu. Ini karena diakibatkan oleh diakibatkan oleh fluktuasi hormonal. Jadi kita ambil semuanya yang menyebabkan itu, termasuk rahim dan kedua indung telurnya, supaya tidak terjadi fluktuasi itu dan orangnya bisa hidup dengan normal gitu ya. Yang lainnya adalah masalah fertilitas dan masalah kehamilan gitu ya. Dan ini menjadi proporsi yang cukup besar untuk dalam layanan kesehatan perempuan gitu. Yang lainnya adalah kontrasepsi ya, karena ini adalah masa di mana biasanya para perempuan berpikir untuk punya anak, menjarangkan kehamilan, atau beberapa di antaranya mau tetap aktif secara seksual tapi tidak ingin hamil, dan lain sebagainya. Dan tentunya ini adalah isu yang besar karena maternitas atau layanan maternity adalah isu besar untuk setiap negara di dunia ya, dan menjadi standar baik atau buruknya layanan kesehatan di satu negara gitu.
Yang lainnya adalah isu infeksi, sama juga seperti yang tadi di UK masalah sexually transmitted disease ini juga masalah dengan burden cukup besar dengan dengan konsekuensi yang cukup signifikan nantinya gitu ya, karena itu mereka membuka biasanya setiap area itu mereka punya dedicated sexual health clinic karena sangat penting isu ini gitu. Dan sama juga ketika di masa adulthood itu perempuan juga punya potensi untuk kemudian mendapatkan tumor pada setiap bagian dari organ reproduksinya, baik yang jinak maupun yang ganas gitu. Kita yang tinggal di UK ini sangat beruntung, pemerintah UK punya program screening yang sangat baik untuk kanker leher rahim atau kanker serviks, dan kanker leher rahim atau kanker serviks adalah salah satu kanker dari sedikit sekali kanker yang sudah punya program screening yang sangat well established gitu ya. Nggak banyak kanker yang bisa di screening gitu ya, yang program screeningnya sudah sedemikian well established. Jadi saya ingin menghimbau ibu-ibu dan mbak-mbak di sini yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan screening dari kanker leher rahim ini, jangan sampai dilewatkan ya. Karena yang lain-lain itu, kanker yang lain itu kita belum ada screeningnya, jadi jangan disia-siakan. Yang udah ada screeningnya jangan sampai disia-siakan. At least yang ini bisa kita tangkap sangat awal dari malah cuman belum jadi kanker dan bisa diobati saat itu juga. Jadi mencegah jadi sampai kanker dan bahkan harus misalnya sampai menjadi kanker yang stadium lanjut ya. Tapi seperti tadi kita bilang, semua bagian dari organ ginekologi itu bisa mendapatkan ini. Kemudian yang berikutnya juga yang lagi-lagi psychosexual problem ya. Ini juga sekarang menjadi isu yang besar gitu ya. Dan ya mungkin secara kultural budaya timur kita sering menganggap hal-hal ini adalah hal-hal yang tabu gitu ya. Padahal ini bukan hal yang tabu gitu ya. Ketika kita ada masalah, itu mungkin sebenarnya gejala atau tanda yang ada di luar yang kita rasakan itu mungkin sebenarnya ada underlying condition di belakangnya yang jauh lebih serius gitu ya. Misalnya salah satu contohnya yang ingin saya highlight gitu, misalnya ketika ada ada perempuan yang merasa ketika dia berhubungan seksual dia merasa sangat nyeri gitu ya, itu nggak normal gitu, itu nggak normal. Dan karena dia merasa itu adalah hal yang tabu, jadi dia nggak mencari pertolongan kemana-mana. Padahal sebenarnya nyerinya pada saat hubungan seksual itu ternyata diakibatkan karena adanya kelainan atau adanya masalah, misalnya ada endometriosis yang sangat berat gitu ya di dalam rongga pelvisnya, di mana semua organ reproduksinya berada. Tapi karena dia merasa merasa itu tabu, dia diam aja, akhirnya endometriosisnya berjalan terus sampai menjadi sedemikian parah, menjadi debilitating gitu ya. Dan pada sebagian kecil, sangat-sangat sebagian kecil, mereka bisa endometriosis bisa berubah menjadi ganas juga gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu yang berbeda dari normal dan seharusnya, bukanlah satu hal yang tabu untuk kemudian mencari pertolongan ke tenaga medis yang memang tahu apa yang harus mereka lakukan, karena bisa jadi itu sebenarnya cuman gejala dari sesuatu yang lebih berat gitu. Boleh slide berikutnya Teh? Nah, fase yang terakhir gitu ya, dari ketiga fase perempuan ini adalah ketika mereka memasuki masa yang kita kenal sebagai klimakterik atau menopause gitu ya. Jadi umumnya di UK ini usia rata-rata perempuan berhenti mendapatkan siklus haidnya ya atau menopause adalah sekitar
usia 51-52 tahun. Tentunya perempuan itu unik, satu dan lainnya bisa berbeda-beda gitu memasuki usianya gitu ya. Tapi umumnya kami tidak mengharapkan seorang perempuan tanpa ada penjelasan tiba-tiba haidnya berhenti sebelum usia 40 tahun gitu ya. Berarti ada sesuatu yang nggak beres gitu yang harus diinvestigasi gitu. Nah, ketika memasuki klimakterik, jadi klimakterik ini perimenopausal ya, biasanya banyak perempuan mengeluhkan menstrual disorder ya, biasanya haidnya sangat nggak teratur, kesana kemari gitu ya, siklusnya, terus juga masalah kontrasepsi karena ketika mereka semakin tua gitu ya, di atas umur 40 tahun, kemudian umumnya juga masalah-masalah kesehatan yang lain mulai bermunculan ya, apa diabetes apa tekanan darah tinggi sehingga pilihan-pilihan penggunaan kontrasepsinya menjadi terbatas, padahal mereka belum menopause gitu ya, tapi jadi masih ada kemungkinan untuk hamil apabila tidak menggunakan kontrasepsi, tapi pilihan kontrasepsinya jadi terbatas karena usia, karena kondisi ada kondisi penyulit kesehatan yang lainnya, jadi menjadi lebih delicate gitu. Kemudian juga mereka yang mengalami menopausal symptom ya. Jadi ini juga dulu mungkin 50 tahun yang lalu ya, 40-50 tahun yang lalu itu bukan masalah besar, biasa aja. Kalau seorang perempuan udah umur 45-50 tahun habis itu haidnya stop, ya biasa aja, itu udah natural, part of getting older gitu ya. Dulu mereka juga merasakan berbagai gejala yang nggak enak gitu ya, yang banyak dilaporkan oleh perempuan-perempuan yang memasuki usia klimakterik atau menopausal ini, perimenopausal ya, meskipun haidnya belum stop tapi gejalanya sudah bisa dirasakan. Itu biasanya mereka mengalami hot flashes ya, jadi merasa suka kepanasan gitu ya, keringetan di saat orang lain kedinginan dia keringetan nggak jelas, juga suka merasa berdebar-debar, suka mood swings, gampang marah, baperan, apalagi lah ya, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian merasa vaginanya kering, merasa suka sering mendapatkan infeksi saluran kencing, dan lain sebagainya. Dan ini juga sekarang menjadi proporsi besar untuk layanan kesehatan perempuan, terutama di negara-negara maju yang angka harapan hidupnya lebih panjang gitu ya. Udah itu workforce-nya juga mereka usia pensiunnya lebih lama gitu ya. Di sini kalau orang 60 tahun mereka masih aktif bekerja tapi mereka struggle dengan menopause symptomnya ya, mereka nggak bisa kerja kan, nggak bisa konsentrasi, mereka susah mikir dan lain sebagainya. Jadi manajemen gejala-gejala ini menjadi bagian pelayanan kesehatan yang cukup besar di sini. Mungkin not as much di Indonesia lagi-lagi karena cukup mahal manajemen untuk menopause ini gitu ya. Kemudian juga mereka tentu saja dengan usia dan lain sebagainya mereka lebih more at risk untuk mendapatkan tumor-tumor yang sifatnya ganas atau kanker ya. Dan secara general semakin tua seseorang semakin besar risknya untuk mendapatkan kanker gitu ya. Mereka umumnya masih bisa dapat infeksi tapi tidak sesering mereka yang masih jauh lebih muda gitu ya. Sama juga mereka juga banyak mendapatkan masalah psikoseksual gitu ya. Ini kami selalu bilang bahwa kesehatan seksual itu penting gitu ya, nggak peduli usia gitu ya. Tapi mereka-mereka yang sudah mengalami menopause karena mereka nggak punya hormon lagi, maka mereka umumnya mengeluhkan vaginanya kering, sakit kalau berhubungan seksual ya, tidak ada sexual drive, dan hal-hal seperti itu yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan mereka gitu. Jadi ini juga isu yang sangat penting. Dan karena lagi-lagi karena aging, karena usia ya, biasanya mereka mulai merasakan organ-organnya menjadi kendor gitu ya. Maka keluhan seperti prolaps gitu ya, atau apa di Indonesia nama istilahnya turun berok gitu ya,
juga menjadi masalah yang cukup sering dijumpai pada kelompok usia perempuan ini, dan juga masalah-masalah yang sifatnya fungsional, ya, masalah dengan kandung kemihnya yang suka kecirit-kecirit, yang suka kecirit kalau ketawa, yang suka nggak dikit-dikit bentar-bentar harus ke toilet, nggak bisa nahan kencing dan lain sebagainya. Ini sangat sangat umum dijumpai pada kelompok usia ini. Dijumpai juga pada kelompok usia lebih muda, tapi jauh lebih sering dijumpai pada kelompok-kelompok usia ini, gitu ya. Mungkin itu aja sih secara umum. Jadi saya membahasnya umum aja gitu, karena sangat banyak. Jadi intinya saya ingin raise awareness gitu ya, bahwa banyak sekali hal yang bisa seorang perempuan alami yang kadang-kadang merasa tabu, kadang-kadang merasa ini kayaknya nggak apa-apa deh. If you're not sure gitu ya, then see your GP gitu. You need to see a professional yang bisa memberikan, yang bisa memeriksa, bisa memberikan reassurance, atau kalau perlu melakukan investigasi lebih lanjut, dan bila perlu di-refer ke spesialis services di hospital untuk mendapatkan investigasi dan treatment lebih lanjut gitu. Jadi intinya jangan di-ignore, tapi equally kita juga harus punya knowledge yang baik ya terhadap tubuh kita sendiri, karena kalau enggak ya kita susah untuk diri kita sendiri, dan susah ketika kita ingin mengajari anak-anak perempuan kita gitu. Mungkin itu aja. Lebih dari setengah jam ya, Afwan. Mungkin selanjutnya boleh dilanjutkan dengan tanya jawab, tapi mungkin ini another declaration gitu ya. Tentunya saya dokter ya yang biasanya harus memeriksa pasien gitu ya, jadi akan sangat sulit kalau soalnya saya banyak banget suka orang tuh nge-tag saya, Mbak kalau kayak gini-gini gimana ya? Ya kalau saya nggak bisa periksa, kalau saya nggak bisa melakukan investigasi dan lain sebagainya, saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, karena semua orang itu berbeda. Dengan keluhan yang sama bisa ada 1001 underlying health problem yang berbeda-beda gitu. Jadi saya tidak ingin menyesatkan gitu dengan menjawab, oh ya pokoknya kalau keputihan beli aja misalnya ya, beli aja thrush treatment di over the counter misalnya kayak gitu. Saya nggak ingin blanket seperti itu karena bisa jadi ada hal yang lain yang terjadi gitu. Mungkin kurang lebih gitu aja Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsir. Luar biasa penjelasannya, dan pertanyaan pun yang sudah masuk juga sangat banyak, Dokter Diah. Mungkin saya langsung saja ya, karena ada mungkin lebih dari 10 pertanyaan, jadi tidak ingin memperpanjang lagi. Jadi pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum dokter, saya mau bertanya tentang penyakit kalau ada jerawat putih kecil-kecil di dekat vagina seperti komedo putih yang ada matanya, itu penyakit apa ya? Tapi tidak berbau, tidak gatal, dan tidak keputihan ya. Terima kasih. Mau satu-satu dulu atau sekalian beberapa? Satu-satu aja ya Mbak, nanti saya lupa. Oke, ya. Iya, ini salah satu contoh yang saya harus periksa gitu. Karena nggak bisa dibayangkan kan, udah itu kalau dideskripsikan dengan kata-kata, saya sangat susah ngebayangin maksudnya apa bintik-bintik kayak komedo tapi di vagina, karena vagina itu kulitnya berbeda dengan kulit kita di muka gitu ya, nggak mungkin ada komedonya, jadi saya nggak kebayang kayak gimana. Kalau seperti saya bilang, kalau misalnya concern, silakan ke GP gitu ya, karena kadang-kadang banyak hal yang perempuan merasa bahwa itu nggak normal, ternyata normal gitu. Karena tentunya kalau seorang perempuan bukan dokter kebidanan dan kandungan, nggak terbiasa melihat bagian kemaluan perempuan lain kan, jadi nggak bisa membandingkan gitu ya. Tapi kita setiap hari mungkin melihat puluhan kemaluan dari semua perempuan, jadi yang varian normal adalah varian normal gitu. Sama juga misalnya ada orang datang gitu ya, merasa bahwa misalnya kayaknya labia saya ini abnormal deh, padahal itu varian normal, atau saya merasa vagina saya ini nggak normal, itu varian normal gitu ya. Tapi harus dilihat, nggak bisa dideskripsi karena mendeskripsikannya bingung ya, dan
harusnya di situ nggak ada komedo gitu ya, kecuali yang dimaksud adalah folikel rambut dengan folikel kelenjar keringatnya yang mungkin tersumbat gitu ya. Gitu. Jadi kalau saran saya sih silakan ke GP untuk dilihat apakah itu sesuatu yang concerning atau sesuatu yang varian normal yang nggak usah diapa-apain. Itu mungkin Mbak Ira. Ya, kemudian pertanyaan kedua dari Mbak Nabila, saya memiliki mioma uteri dengan ukuran 12 cm dan 5 cm. Kedua miom ini sebenarnya tidak terlalu mengganggu kecuali saat menstruasi. Menstruasi saya menjadi sangat banyak dan lama. Kadang flek terus hingga lebih dari 15 hari. Saya baca beberapa referensi setelah 15 hari dianggap bukan mens dan tetap bersuci. Ada yang menyebutkan 8 hari. Nah, bagaimana sebaiknya saya ya dok? Dan sebaiknya kapan boleh berhubungan dengan suami dari sisi Islam dan kesehatan jika flek saya ini berkepanjangan? Terima kasih. Iya. Jadi ini pertanyaannya spesifik untuk masalah miomanya atau masalah itunya, saya bingung. Anyway, jadi kalau kalau memang simptomatik dan simptomatiknya juga dari yang diceritakan mungkin berhubungan dengan mioma atau fibroidnya tersebut. Tidak selalu, karena tentunya banyak hal lain yang bisa menyebabkan hal tersebut juga, makanya harus diperiksa seperti tadi saya bilang. Ketika dia bilang, oh haid saya tuh memanjang, ini itu, ya kita harus tahu misalnya ada perdarahan di antara haid, apakah itu datangnya dari rahim, apa datangnya dari leher rahim, jangan-jangan di leher rahimnya ada sesuatu, apa datangnya dari yang lainnya gitu. Jadi makanya harus diperiksa apa emang cuman ada mioma doang atau ada yang lainnya gitu. Dan memang kalau memang menyebabkan gejala perdarahan gitu ya, yang juga memang cukup sering disebabkan gitu ya, haid memanjang, haid banyak dan lain sebagainya, karena ukurannya kalau 12 cm itu sih sangat besar ya. Mungkin harus dibicarakan dengan dokter, dan lagi-lagi ini susahnya kalau ini bukan konsultasi online soalnya, ini susahnya ketika mendapatkan informasi yang sepotong-sepotong. Saya nggak tahu misalnya Mbak ini umurnya berapa, berencana punya anak atau enggak, ada penyakit yang lainnya atau enggak, ya, apa pap smear-nya normal atau enggak. Jadi membicarakan masalah manajemennya akan menjadi sangat susah karena informasinya tidak holistik gitu. Jadi ya silakan berkonsultasi dengan GP dan supaya mendapatkan referral ke hospital ya, dan bisa di-manage di hospital gitu. Dan sekarang manajemen untuk mioma atau fibroid ini sudah sangat advance gitu ya. Tergantung tujuan reproduksi seorang perempuan gitu ya, apakah masih mau pengen punya anak, apakah nggak mau punya anak lagi, maunya gimana, maunya nggak punya haid, maunya haid teratur dan lain sebagainya, itu sangat personal sifatnya. Jadi harus berdiskusi satu persatu gitu. Nah, tentang haid ya, seperti saya bilang, saya bukan pakar fikih gitu ya. Tapi kalau yang saya pahami, darah haid yang normal dan darah istihadah atau darah penyakit itu memang sangat tergantung kepada siklus seseorang gitu ya. Nah, tadi saya nggak gitu nangkep Mbak ini hanya baru sekarang aja jadi haidnya memanjang kayak gini, apa baru beberapa bulan sebelumnya biasanya sangat teratur siklusnya, kemudian juga lamanya punya lama sendiri ya. Karena tentu dari hal fikih yang saya pahami, darah istihadah itu memang darah di luar haid, tapi haidnya harus didefinisikan dulu gitu ya. Untuk perempuan-perempuan yang punya siklus yang normal gitu, misalnya jelas siklusnya 28 sampai 32 hari sekali, lama haidnya umumnya misalnya 5 hari, 5 sampai 7 hari gitu ya. Tentunya pada satu ketika dia tiba-tiba dapat perdarahan random gitu ya, bukan siklusnya, atau tiba-tiba dia merasa bahwa ini kayaknya ini sebenarnya haid saya, tapi kenapa jadi 10 hari? Biasanya saya cuma 5 hari atau 3 sampai 5 hari doang. Nah, maka yang ketika dia berdarah bukan di siklusnya, biasanya siklusnya tank banget,
itu tentunya bukan haid, bukan darah haid. Dan kalau bukan darah haid, tentunya darah istihadhah. Ketika berdarah 10 hari, biasanya haidnya cuma 3-5 hari, tentunya yang 5 hari sisanya bukan haid, karena haidnya biasanya nggak selama itu ya. Ini secara fikih ya. Jadi tentunya setelah 5 hari atau 7 hari ya, tergantung biasanya seperti apa, maka yang setelahnya adalah apa namanya, istihadhah gitu ya. Tapi tentunya ada perempuan-perempuan yang, nah saya nggak tahu apa Mbak ini termasuk yang kategori kedua, yang memang sudah berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun ya, karena satu dan lain hal, emang haidnya nggak pernah tahu mana haid, mana bukan, mana apa namanya, mana yang darah istihadhah gitu ya. Nah, sepanjang pemahaman saya, itulah ketika pada kondisi itulah maka aturan 14 hari itu kemudian keluar gitu, karena butuh time frame kan, kalau orang yang setiap saat berdarah gitu ya, atau berdarah melulu gitu, dan ada orang-orang yang seperti ini gitu, maka tentunya setelah 14 hari berdarah dia harus kemudian apa namanya, bikin cut off. Oke, yang ini saya yang ini saya anggapnya darah istihadhah, dan kemudian bersuci dan sholat. Dan in terms of kemudian melakukan hubungan seksual ketika berdarah gitu ya, baik darah haid atau darah istihadhah atau darah apapun, maka selalu ada risiko infeksi gitu ya, karena kita tahu, apalagi kalau nggak jelas darahnya itu asalnya dari mana gitu ya. Nah, kita tahu darah itu kebanyakan kan keluarnya dari pembuluh darah ya. Ketika ada pembuluh darah yang terbuka, berarti ada luka sesuatu di mana gitu. Dan ketika kita memasukkan ibaratnya benda asing yang tidak steril gitu ya, dalam hal ini penis tentunya, maka kalau ternyata itu di vagina, asalnya di vagina ada pembuluh darah terbuka, ya itu meningkatkan risiko infeksi gitu. Jadi apa namanya, saya tidak menyarankan gitu ya. Yang justru harus dicari tahu adalah kenapa berdarahnya sepanjang itu, dan bagaimana di manage gitu ya. Tentunya juga kalau darahnya, maksudnya berdarah sepanjang-panjang itu, berdarahnya banyak, ntar lama-lama bisa anemia juga, dan itu harus di manage juga kan gitu. Mungkin gitu Mbak Ira. Ya, pertanyaan selanjutnya, dalam dunia kedokteran, PMS itu apakah memang benar-benar wajar dan normal selalu dialami oleh setiap perempuan? Selain kaitannya dengan emosi dan mood yang kurang stabil, ada kalanya PMS itu mempengaruhi kondisi iman, dalam artian pada saat tersebut seorang perempuan akan berkurang semangat ibadahnya. Bagaimana Islam memandang hal ini? Kiat-kiat apakah yang bisa dokter sarankan selama masa haid untuk tetap menjaga kondisi iman stabil, emosi dan mood juga tetap terkontrol? Iya, mungkin pertanyaan yang kedua Mbak Ira lebih cocok menjawab. Tapi PMS, tadi saya singgung sedikit ya, PMS dan PMDD itu kondisi yang dikenal dalam dunia kedokteran ya. Itu adalah well-defined condition gitu ya. Nah, kapan kita menegakkan diagnosis? Jadi banyak hal dalam, terutama ini juga terutama mungkin ya, karena saya nggak tahu, mungkin udah berbelasan tahun pasiennya juga perempuan semua jadinya. Saat ini pendekatan kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai penyedia layanan kesehatan, itu lebih kepada bagaimana perempuan mempersepsikan kondisinya gitu. Kalau mereka merasa bahwa itu mengganggu, kita anggap itu gangguan dan kita akan coba atasi gitu. Kalau perempuan nggak merasa terganggu, ya udah gitu, mereka happy untuk nggak ngapa-ngapain, kita juga nggak cari gara-gara gitu ibaratnya ya. Jadi mungkin dalam hal PMS juga demikian, ada orang-orang yang kalau mau haid gitu ya, beberapa hari sebelum haid, hobinya uring-uringan, marah-marah, bad mood, dan lain sebagainya. Tapi dia menganggap itu, tapi biasa aja, saya masih bisa berfungsi seperti normal kok, biar kata saya cuma ngomel-ngomel, tapi suami saya, misalnya gitu ya, suami saya dengar nggak di bawah ya, suami saya misalnya, oke-oke aja tuh, dia udah tahu saya misalnya mau PMS gitu, dan nggak ada masalah hubungan saya sama suami misalnya baik-baik aja gitu ya, suami saya mengantisipasi, ya udah gitu, nggak butuh, dan saya juga nggak keen untuk mendapatkan intervensi medis, ya udah nggak apa-apa
Tapi mungkin ada orang lain yang merasa bahwa, oh saya kan kalau PMS, saya tuh jadi uring-uringan, marah-marah, saya merasa jadi kayak nenek lampir, saya jadi itu anak-anak saya jadinya upset semua, suami saya juga upset, mempengaruhi relasi saya dengan suami dan lain sebagainya. Kalau butuh intervensi, kita akan intervensi gitu. Jadi itu sangat didefinisikan oleh si perempuan gitu ya. Jadi kami mengubah bukan nggak kami mengubah ya, dari dulu berusaha seperti itu, tapi sekarang lebih woman centered approach gitu ya. Jadi individu perempuan sendiri yang mendefinisikan dia merasa terganggunya apa, dan itu yang kita intervensi gitu ya. Dalam hal kemudian menyebabkan iman naik turun dan lain sebagainya. Saya rasa bukan cuma perempuan yang mau haid dan lain sebagainya aja ya. Itu adalah defaultnya manusia mungkin menurut saya, bukan cuma perempuan aja, nggak juga disebut dulu para ulama juga menyebutkan bahwa iman itu naik turun bukan cuma untuk perempuan aja, buat semua mukmin gitu kan. Mungkin setiap orang punya tip and tricksnya tersendiri gitu ya. Mungkin saya nggak pede untuk ngejawab kalau dari segi keislaman gitu ya. Saya merasa bukan kapasitas saya, banyak yang lebih expert dari saya di forum ini. Jadi mungkin saya skip dan nanti boleh di-share tip and tricks dari semuanya gitu. Tapi it is a medical condition, it is a recognized medical condition. If you feel that you want to have intervention, we have the intervention that potentially can help you to improve your quality of life gitu. Jadi hari gini tuh all about quality of life gitu ya, all about how you define yourself, how you define your body and your function. And then medical professional itu kita selalu bilang we're here just to support you gitu. Jadi kita support gitu ya. Jadi tadi sampai seperti saya bilang, kalau yang bahkan yang PMDD itu mereka sampai nggak bisa berfungsi sebagai orang gitu ya, ketika mendekati masa period haidnya gitu ya. Itu kita intervensi, kita operasi gitu ya, kita operasi, kita keluarkan organ-organnya gitu, supaya tidak terjadi gangguan fluktuasi hormonal itu gitu. Gitu mungkin, Mbak. Ya, jazakillah. Masih banyak pertanyaan ini, Mbak Dia. Mungkin gimana kalau nanti sisa pertanyaannya, kalau memang sudah waktunya habis, direkam aja, Mbak Dia. Banyak sekali yang berminat. Yes, Tapi saya coba ya, ini beberapa mungkin yang bisa di-share pertanyaannya. Yang selanjutnya ini, Assalamualaikum dokter, maaf mau tanya, apakah ada penggunaan parfum yang aman untuk daerah kewanitaan? Karena saya pernah dengar kalau dalam Islam dianjurkan pakai wangian setelah selesai haid. Jazakillah. Ya, jadi mungkin definitely kalau untuk yang commercial product yang ada sekarang, saya definitely tidak sarankan gitu ya, karena karena satu dan lain hal itu lebih mendatangkan banyak mudarat gitu ya. Jadi ini ngomongin produk komersil yang sekarang gitu ya, yang ibaratnya pewangi, kemudian vaginal spa, apalagi segala vaginal cleansing, vaginal washing, apa segala macam itu, saya termasuk orang yang sangat against terhadap layanan-layanan atau service seperti itu gitu ya. Untuk masalah bau dan itu kebersihan ya, daerah kemaluan, justru yang paling penting adalah menjaga kebersihan gitu ya, menjaga kebersihan. Itu orang lanjut bertanya, jadi harus dibersihinnya pakai apa, pakai produk yang mana? Saya lagi-lagi akan bilang, saya against semua produk-produk komersil, produk-produk kebersihan yang ada di luar sana gitu ya. Yang paling baik cukup air bersih gitu ya, air bersih untuk membersihkan daerah kemaluan kita gitu ya. Bau-bau yang tidak sedap
yang ada itu ya mungkin justru disebabkan oleh adanya kondisi tertentu gitu ya. Apabila ada tadi seperti saya bilang ada beberapa infeksi-infeksi tertentu yang menyebabkan bau tidak sedap ya. Ada bakterial vaginosis misalnya mereka kadang-kadang menyebabkan bau seperti bau amis gitu ya, fishy smell. Ada misalnya kalau bau-bau yang kayak ada bau-bau busuk dengan bau-bau nekrotik, jangan-jangan ada sesuatu di situ yang menyebabkan bau tersebut. Jadi saya kalau misalnya ada sesuatu yang tidak normal, seharusnya bukan mencari produk apa yang sebaiknya dipakai supaya nggak jadi bau, tapi dicari kenapa ada bau tersebut dan diobati gitu. Nah, yang yang saya juga nggak begitu paham pewangi yang disebutkan atau dibilang sama Mbak tadi itu yang mana gitu ya, dan saya nggak aware juga ada spesifik Rasulullah secara spesifik menyarankan sesuatu gitu ya. Saya juga nggak pernah dengar, jadi saya nggak punya knowledge tentang hal tersebut. Mungkin gitu Mbak Ira. Mungkin Dokter Dia ada saran, maksudnya menjaga kebersihan daerah kewanitaan itu mungkin realnya seperti apa saja gitu, misalnya mungkin pakaian dalam harus ganti berapa hari sekali atau berapa kali sehari atau apa gitu. I see. Oke. Jadi ya tadi kalau untuk membersihkan pakai air dan dikeringkan ya. Jadi bagian itu kan apalagi kalau kita yang mungkin beraktivitas di luar yang lama gitu ya, yang yang harus pakai baju tertutup lama di luar gitu ya. Tentunya apalagi kalau banyak jalan atau banyak duduk juga gitu ya, dan jadi suka jadi lembab gitu ya. Jadi hindari area itu untuk menjadi lembab. Jadi kalau misalnya kita membersihkan pakai air, jangan lupa juga dikeringkan gitu, dikeringkan pakai soft towel atau pakai tisu gitu ya. Karena itu yang sangat penting. Terus yang kedua adalah tadi seperti Mbak Ira bilang, pakailah bahan-bahan pakaian dalam yang tidak menyebabkan lembab gitu, karena begitu area yang lembab, terutama di vagina itu kan moist dan lembab dengan sendirinya ya. Emang harus begitu, memang normalnya begitu. Tapi ketika juga di sekitarnya lembab juga gitu ya, apalagi tertutup, itu adalah medium yang sangat bagus banget untuk kemudian mendapatkan infeksi gitu ya. Terus jadi kita selalu bilang pakailah pakaian kalau bisa pakaian dalam itu katun yang menyerap keringat gitu ya. Terus kalau misalnya harus menggunakan menggunakan misalnya panty liner atau pembalut ya, atau tampon gitu ya ketika lagi haid atau ketika lagi misalnya produksi lendirnya banyak gitu ya, ya harus sering diganti juga gitu ya. Seberapa sering mungkin setiap orang lain-lain gitu ya, tapi biasanya saya selalu bilang kalau setiap ke kamar mandi mau pipis ganti aja gitu, karena abis itu kan kalau misalnya udah lembab dan lain sebagainya, abis itu dipakai lagi kan jadi semakin medium yang bagus untuk infeksi gitu ya. Demikian juga kalau misalnya kita kalau punya kondisi-kondisi tertentu gitu ya, misalnya ada orang-orang yang punya eczema ya, eksim, tapi di bagian kemaluan, karena bagian kemaluan itu kan juga bagian dari tubuh dan itu juga ada kulitnya gitu ya. Nah, mereka-mereka yang punya kondisi kulit tertentu di daerah kemaluannya gitu ya, tergantung apa kondisinya, mungkin mereka membutuhkan treatment tertentu juga gitu ya. Misalnya kalau tadi saya bilang, kalau membersihkan pakai air aja gitu ya, sebisa mungkin dihindari penggunaan sabun-sabun atau pembersih-pembersih yang apalagi yang sifatnya iritan. Tapi orang-orang yang punya kondisi kulit tertentu gitu ya, terutama di daerah tersebut, mereka butuh treatment tertentu gitu ya. Mereka yang punya kondisi
kulit daerah situ, misalnya ada yang punya lichen planus atau lichen sclerosus atau lichen simplex gitu ya, kulit di daerah situnya delicate gitu ya, mereka butuh barrier gitu ya, karena kadang-kadang cuman rubbing aja sama pakaian dalamnya itu bisa aggravate simptom yang luar biasa. Jadi biasanya mereka butuh barrier cream atau barrier ointment untuk melindungi daerah tersebut, dan itu bagian dari membersihkan diri juga. Jadi nanti mereka biasanya harus membersihkan area tersebut, karena kadang-kadang air aja mereka bisa sangat sensitif banget gitu ya. Jadi butuh pakai barrier ini gitu. Tapi kalau mereka yang nggak ada masalah ya, saya rasa cukup dengan yang seperti tadi dibahas. Gitu, Mbak. Ya, terima kasih. Kemudian mungkin satu pertanyaan lagi, masih bisa dokter? Boleh. Ya, dok, mah saya sering kambuh dan saya perhatikan bila kambuh saya mengalami keputihan. Apakah ada hubungannya antara mah dengan keputihan? Mah ini jadi saya pahamnya sebagai gastritis aja ya. Nah, ini kadang-kadang makanya susahnya nggak bisa dua arah gitu ya pertanyaannya. Dan apakah mah yang dimaksudnya itu adalah gastritis atau merasa cuman kembung aja karena apa namanya? Karena lambatnya pengosongan lambung gitu ya. Dan apakah keputihan jadinya saya mikir, ada waktu-waktu tertentu nggak keputihannya, apa sebelum, misalnya beberapa hari sebelum haid, karena hormon progesteronnya sangat tinggi, makanya keputihan, itu normal, fisiologis gitu ya, dan juga hormon progesteron yang tinggi itu menyebabkan pergerakan saluran cerna itu menjadi lambat, termasuk lambung, sehingga kemudian asam lambung dan gasnya itu tertumpuk di sana, jadi akibatnya mah dan keputihan. Jadi ini saya nggak tahu apakah emang itu yang dimaksud atau ini like completely different things of gastritis yang parah gitu ya, dan keputihan yang infektif gitu. Jadi susah menginikan ya, Mbak. Tapi kalau itu emang dalam satu misalnya kalau hal-hal yang sifatnya sinister yang lain sudah di rule out dan itu berbarengan, ya mungkin penjelasannya itu karena hormon progesteron yang tinggi sebelum haid. Mungkin gitu, Mbak Ira. Baik. Ini waktunya sudah habis, Mbak Dia, tapi pertanyaannya masih sangat banyak. Ini gimana nih dokter? Apakah mau kita perpanjang waktunya atau dokter mau rekaman aja kemudian diposting di Kibar atau di fanpage-nya dokter, gimana? Saya manut aja. Atau ya, ini gimana Teh Wis sutradaranya? Bismillah. Mungkin nanti minta tolong kesediaan Bu Dokter untuk menjawab pertanyaan yang lain ya. Nanti insya Allah di-share di grup Kibar. Siap. Mohon berkenan. Siap, insya Allah. Iya. Baik, jazakillah khairan katsir, terutama untuk Mbak Dia, jazakumullah juga untuk pengurus Kibar, sehingga acara ini bisa berlangsung ya. Insya Allah banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dari diskusi ringan, bukan ringan sih, ini luar biasa ya sore hari ini ya. Sebagai penutup ya, saya cuplikan kembali ya beberapa program Kibar untuk Ramadan yang insya Allah juga akan sangat banyak manfaatnya. Yang pertama adalah Ramadan dengan program-program Qur'annya, yaitu Wadi Wanjus dan Klinik Tilawah yang bisa kita ikuti. Lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di websitenya Kibar atau di Facebook Kibar. Kemudian juga kerjasama Kibar dengan Human Aid Initiative untuk melakukan penggalangan dana bagi saudara-saudara kita di Indonesia yang amat sangat terdampak oleh pandemi corona. Ya, demikian dari saya.
kurang lebihnya saya mohon maaf, banyak kekurangan dari saya. Mari kita tutup bincang sore hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.